Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik Bu. Ya, hari ini kita belajar bareng Ibu ya. Ya. Oke, sebelumnya itu kayaknya terlihat kotor ya. Boleh dibersihin dulu mungkin? Oke. Sebelum mengawali pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya Ibu pengen tanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah pergi ke hutan, sawah? Pernah. Ya, kalian apa yang dilihat dari sana? Tanaman padi, tanaman jagung, ada kodok, ada keong. Betul sekali. Di sana ada banyak sekali hewan, tumbuhan, ada tanah, ada air. Nah, semua itu yang ada di sana itu saling berhubungan, yang kita biasa sebut dengan ekosistem. Nah, ngomongin tentang ekosistem, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang ekosistem. Bentar, nih Bu, lihat topiknya ya. Jadi tujuannya hari ini topiknya ada mengetahui pengertian ekosistem, mengetahui komponen penyusun ekosistem, memahami hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kalian boleh lebih fokus ya supaya nanti bisa memahami pelajaran yang saya berikan, supaya nanti pas ditanya itu kalian bisa mengerti. Ya, oke, terima kasih. Sebelumnya kalian tahu nggak apa arti dari ekosistem? Mungkin ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, jadi Ibu jelasin ya. Apa arti dari ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Artinya makhluk hidup itu saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Jadi mereka itu saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Selain itu dibagi menjadi dua, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang tahu artinya dari kalian? Tidak. Oke, jadi komponen biotik itu adalah makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Sedangkan abiotik itu benda tak hidup yang membantu kehidupan dari makhluk hidup. Apa sih contohnya? Nah, kalau komponen biotik itu contohnya adalah kayak manusia, hewan, terus tumbuhan, bakteri, jamur. Kalau abiotik itu contohnya ada udara, tanah, air, suhu, cahaya matahari. Nah, itu namanya komponen abiotik. Kayak apa ya, manusia membutuhkan oksigen, terus tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Makanya kenapa kok mereka itu saling keterkaitan. Nah, karena yaitu komponen biotik itu dibagi menjadi tiga. Ada produsen, ada konsumen, terus yang terakhir ada pengurai. Kalian pasti nggak asing kan dengan semua ini, karena kalian pasti pernah mempelajari ini di SD. Ya, pernah. Iya. Nah, apa sih itu produsen? Jadi produsen itu yang membuat makanannya sendiri. Contohnya kayak apa? Tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis dari cahaya matahari. Terus kalau konsumen, ada yang tahu? Seperti hewan, konsumen yang memakan produsen. Jadi konsumen itu makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari makhluk lain. Kayak misal contohnya nih, manusia makan tumbuhan dan daging.
dari hewan. Terus kayak harimau makannya rusa kayak gitu, itu yang dinamakan dengan konsumen. Nah, yang terakhir itu ada pengurai. Kalau pengurai itu apa? Tahu? Nggak tahu. Ya, kalau pengurai itu ya yang menguraikan. Contohnya apa? Ada bakteri, ada jamur. Jadi dia itu mengembalikan zat hara ke tanah. Jadi itu yang dinamakan dengan pengurai. Kayak apa ya? Menguraikan sisa makhluk hidup yang mati. Jadi di dalam ekosistem itu ada hubungan yang saling ketergantungan. Tadi kita udah bahas ya di awal. Nah, contohnya itu ada apa? Saling ketergantungan. Contohnya ada apa? Seperti tumbuhan dengan matahari, cahaya matahari. Ya, benar. Tumbuhan dengan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, mereka itu saling berhubungan. Berarti itu dinamakan apa? Cahaya matahari itu komponen biotik atau abiotik? Abiotik. Iya, benar. Dan tumbuhan itu adalah komponen biotik. Hewan membutuhkan tumbuhan untuk makanan. Manusia mendapatkan oksigen untuk bernapas. Nah, kayak gitu. Mereka saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Ada urutan rantai makanan. Itu dimulai dari rumput. Nah, rumput itu dimakan belalang. Belalang dimakan sama katak. Terus katak dimakan sama ular. Ular dimakan sama elang. Nah, itu yang dinamakan dengan rantai makanan. Jadi kayak saling makan memakan gitu. Namanya rantai makanan ya. Nah, dari contoh tersebut kita tahu bahwa energi itu bisa berpindah dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada keseimbangan ekosistem. Nah, kita juga harus menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita, karena itu juga berpengaruh banget buat kita. Kalau salah satu dari makhluk hidupnya itu punah, maka juga ekosistem lainnya itu terganggu. Jadi contohnya itu kayak apa? Kayak jumlah ulat di sawah itu menurun, terus tikus jadi banyak, terus tikus makan padi, jadi petani rugi. Nah, itu salah satu contohnya keseimbangan ekosistemnya rusak. Juga itu salah satu kasus yang penebangan pohon secara liar, terus jadi kayak mereka hewan-hewan nggak punya tempat tinggal, ekosistemnya rusak. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga keseimbangan ekosistem. Kenapa? Karena jika salah satu hewan itu punah, maka nanti bisa jumlah hewannya bisa menurun atau meningkat. Jadi tidak seimbang. Kayak gitu ya. Ya contohnya kayak apa itu? Ulat tadi. Ularnya, kalau tikusnya, kalau ularnya menurun, jadi tikusnya banyak, jadi nggak seimbang. Karena nanti tikusnya makan tanaman yang ada di sawah, terus jadi petani rugi. Nah, itu namanya nggak keseimbangan ekosistem. Ekosistemnya nggak seimbang. Oke, sekarang kalian ibu yang tanya, apa sih ekosistem yang ada di sekitar rumah kalian? Gimana? Nggak jadi, Bu. Gak apa-apa, ibu tanya, nanti kalau salah nanti kita perbaiki. Seperti contohnya. Oke, kayaknya ini udah mulai nggak fokus ya. Jadi kita udahin aja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. La banana.